Tapi bohong. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan pembahasan yang sangat panjang, lengkap, dan menyeluruh tentang sistem keuangan dan perbankan syariah di Indonesia sebagai rangkuman dari seluruh materi yang telah kita pelajari. Sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi yang diterapkan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam yang tidak hanya mengatur bagaimana manusia melakukan transaksi keuangan, tetapi juga mengatur cara berpikir, cara bersikap, dan cara menjelaskan aktivitas ekonomi agar selaras dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Nah, dalam Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya sekedar kegiatan duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, harta bukan dianggap sebagai tujuan akhir kehidupan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan, kemaslahatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu, sistem keuangan syariah menolak konsep bahwa segala cara boleh dilakukan demi mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, sistem ini menekankan bahwa cara memperoleh harta harus halal, bersih, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Keuangan syariah berdiri di atas prinsip bahwa uang bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan instan. Namun, uang hanyalah alat tukar dan alat ukur nilai. Oleh sebab itu, konsep bunga dan sistem konvensional tidak digunakan dalam sistem syariah. Sebagai gantinya, digunakan konsep bagi hasil dan akad-akad jual beli yang melibatkan aset nyata. Dengan cara ini, perputaran uang dalam sistem syariah benar-benar terhubung dengan aktivitas ekonomi real, seperti perdagangan, investasi, produksi, dan jasa. Terdapat 3 larangan utama yang menjadi fondasi dalam keuangan syariah, yaitu riba, gharar, dan masyir. Riba adalah pengambilan tambahan dari pokok pinjaman yang ditetapkan sejak awal tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Praktik ini dipandang tidak adil karena menekan pihak yang membutuhkan dana. Gharar adalah ketidakjelasan dalam akad, seperti tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan, harga yang tidak pasti, atau waktu penyerahan yang tidak jelas. Masyir adalah praktik spekulatif yang menyerupai perjudian di mana seseorang bisa mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha yang sepadan, sementara pihak lain menanggung kerugian besar. Dengan menghindari ketiga unsur ini, keuangan syariah berupaya membangun sistem transaksi yang jujur, terbuka, dan seimbang. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak memposisikan nasabah sebagai pihak yang harus selalu membayar bunga tetap, melainkan sebagai mitra usaha bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan. Jika usaha yang dibiayai menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika usaha mengalami kerugian, bukan karena kelalaian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal.
Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan berbagai jenis akad yang telah diatur dalam fikih muamalat, yaitu ada akad mudharabah, adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Akad musyarakah adalah kerjasama di mana kedua belah pihak sama-sama menanamkan modal. Akad mudharabah adalah jual beli dengan penetapan margin keuntungan dan disepakati di awal. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa. Salam dan istihana adalah akad pemesanan barang. Wadiah adalah akad penitipan. Qard adalah pinjaman kebajikan. Wakalah adalah akad perwakilan dan kafalah adalah akad penjamin. Setiap akad memiliki aturan yang detail untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan transparan. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai secara resmi pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada awalnya, perkembangan bank syariah masih berjalan lambat karena keterbatasan regulasi dan minimnya pemahaman masyarakat. Namun, seiring dengan terbitnya berbagai undang-undang serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah, industri ini mulai berkembang pesat. Banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah dan kemudian beberapa di antaranya melakukan spin-off menjadi bank umum syariah yang berdiri secara mandiri. Produk dan layanan bank syariah di Indonesia terus berkembang, tidak hanya sekedar tabungan dan pembiayaan. Bank syariah juga menyediakan layanan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, layanan haji dan umrah, serta pengelolaan dana sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bank syariah tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Seiring berkembangnya zaman, dunia perbankan memasuki era digital. Digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Bank syariah harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tidak ketinggalan dari bank konvensional dan fintech. Pengembangan mobile banking, internet banking, layanan pembayaran digital, serta penggunaan teknologi seperti biometris dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari strategi transformasi digital. Dalam konteks syariah, digitalisasi tetap harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar inovasi teknologi tidak melanggar batasan agama. Infrastruktur menjadi tulang punggung dari keberhasilan digitalisasi ini. Bank syariah dituntut untuk memiliki pusat data yang andal, sistem cadangan data, jaringan komunikasi yang stabil, serta sistem keamanan cyber yang kuat. Risiko peretasan, kebocoran data, dan kejahatan cyber menjadi tantangan besar yang harus dihindari dengan serius. Kepercayaan nasabah sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menjaga keamanan data mereka. Perkembangan industri perbankan syariah juga melibatkan peran banyak lembaga pendukung. Dewan Syariah Nasional berperan dalam mengeluarkan fatwa atas produk dan layanan keuangan.
lembaga pendidikan dan pelatihan, mencetak sumber daya manusia yang kompeten, koperasi syariah dan baitul mal tamwil, membantu menjangkau masyarakat kecil. Semua elemen ini membentuk sebuah ekosistem keuangan syariah yang saling terhubung. Regulasi menjadi fondasi yang sangat penting bagi stabilitas dan keberlanjutan industri ini. Di Indonesia, pembagian peran antara Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan membuat pengelolaan sistem keuangan menjadi lebih terstruktur. Bank Indonesia berfokus pada stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran, sementara OJK berfokus pada pengawasan lembaga keuangan. Di samping itu, lembaga penjamin simpanan memberikan perlindungan terhadap dana nasabah. Walaupun memiliki potensi yang besar, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi keuangan yang masih relatif rendah, banyak masyarakat yang masih menganggap bank syariah dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Selain itu, skala usaha bank syariah masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional besar. Keterbatasan modal, jaringan kantor, dan teknologi menjadi faktor penghambat yang harus terus diperbaiki. Di sisi lain, peluang yang dimiliki perbankan syariah sangat besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tren gaya hidup halal semakin kuat, dukungan pemerintahan dalam pengembangan ekonomi syariah semakin nyata. Selain itu, perkembangan ekonomi digital membuka peluang bagi bank syariah untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Ke depan, perbankan syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi arus utama dalam sistem keuangan nasional. Hal ini hanya dapat terwujud apabila semua pihak mulai dari pemerintahan, industri, akademisi, dan masyarakat saling bekerja sama untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi. Dengan memahami keuangan dan perbankan syariah secara mendalam, kita tidak hanya memahami bagaimana sistem ini bekerja, tetapi juga memahami nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai inilah yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern saat ini, di mana tantangan ekonomi semakin kompleks dan kesenjangan sosial masih menjadi persoalan. Selain aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, penting juga untuk memahami bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyalur dana, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi. Bank syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor real melalui pembiayaan usaha produktif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan memberikan akses pembiayaan yang adil dan berbasis kemitraan, bank syariah berperan dalam mengurangi
kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran sosial perbankan syariah tercermin dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Social responsibility yang tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi bagian dari nilai dasar operasional Bank Syariah, mendorong pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional agar dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti program beasiswa, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam konteks manajemen risiko, perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas. Risiko tidak hanya dinilai dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi kepatuhan syariah. Oleh karena itu, syariah memiliki unit khusus yang bertugas memastikan seluruh produk dan operasional bank sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Manajemen risiko meliputi risiko pembiayaan bermasalah, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, serta risiko reputasi yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Aspek tata kelola perusahaan juga menjadi perhatian penting dalam perbankan syariah. Prinsip good corporate governance diterapkan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dewan Pengawasan Syariah memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pelaporan keuangan bank syariah harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan industri perbankan syariah. Dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memahami produk perbankan, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang fikih muamalat, etika bisnis Islam, serta regulasi keuangan modern. Oleh karena itu, Bank Syariah bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Dalam skala global, industri keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyak negara non-muslim yang mulai mengadopsi sistem keuangan syariah karena dinilai lebih stabil dan beretika. Sukuk atau obligasi syariah menjadi salah satu atau instrumen investasi yang diminati di pasar internasional. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia apabila mereka mampu memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Selain perbankan, sektor keuangan syariah juga mencangkup asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan penggadaian syariah. Semua sektor ini saling terhubung dan membentuk sistem keuangan syariah yang komprehensif. Sinergi antara sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat, stabil, dan inklusif. Perbankan syariah
Perkembangan ekonomi digital juga membuka peluang lahirnya inovasi seperti fintech syariah, crowdfunding syariah, dan peer-to-peer lending berbasis syariah. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh pembiayaan dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, inovasi ini juga memerlukan regulasi yang tepat agar tetap berada dalam koridor syariah dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam memahami masa depan perkembangan syariah, dituntut untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah. Inovasi tidak hanya dalam bentuk teknologi, tetapi juga dalam bentuk produk, layanan, dan modal bisnis. Bank syariah harus mampu menjawab kebutuhan generasi muda yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etis. Pada akhirnya, sistem keuangan dan perbankan syariah bukan hanya sebuah alternatif, tetapi sebuah kebutuhan di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Krisis keuangan yang sering terjadi membuktikan bahwa sistem konvensional memiliki banyak kelemahan. Maka dari itu, sistem syariah hadir sebagai solusi yang menawarkan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan semakin luasnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang percaya dan menggunakan layanan perbankan syariah. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi industri perbankan, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan nasional, sistem keuangan perbankan syariah memiliki peran yang strategis, tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang mampu mendorong stabilitas dan pemerataan. Keuangan syariah menawarkan konsep pembangunan ekonomi yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menekankan pada kualitas pertumbuhan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang sering berfokus pada akumulasi modal, sistem syariah ini mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui mekanisme zakat, wakaf, produktif, dan pembiayaan berbasis kemitraan. Dalam perspektif makroekonomi, perbankan syariah berpotensi berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini karena transaksi dalam perbankan syariah terhubung secara langsung dengan sektor real dan asetnya yang nyata dengan tidak digunakan instrumen berbasis bunga dan spekulatif tinggi. Risiko terjadinya gelembung ekonomi atau financial bubble dapat diminimalkan. Pembiayaan syariah lebih menekankan analisis kelayakan usaha sehingga risiko pembiayaan pembiayaan bermasalah dapat ditekan secara lebih terstruktur. Sistem keuangan juga memiliki kontribusi besar terhadap
muatan ekonomi umat melalui skema pembiayaan mikro berbasis syariah, kelompok masyarakat kecil yang sebelumnya sulit mengakses perbankan bisa mendapat modal usaha. Pembiayaan ini biasanya disertai dengan pendampingan usaha, pembinaan manajemen, dan edukasi keuangan. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya memberikan dana tetapi juga memberikan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dari sisi sosial, keuangan syariah mendorong terciptanya solidaritas dan kepedulian. Konsep tolong-menolong menjadi dasar dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana-dana sosial ini diarahkan untuk program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan fasilitas umum dengan pengelolaan yang profesional dan transparan dan sosial. Dana sosial dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Perbankan syariah juga memiliki potensi besar dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Prinsip syariah yang melarang aktivitas yang merusak lingkungan menjadi keuangan syariah selaras dengan konsep growth ekonomi. Bank syariah dapat berperan aktif dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya peduli pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan generasi masa depan. Dalam bidang kebijakan publik, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen keuangan syariah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, rumah sakit, dan sekolah. Instrumen seperti sukuk negara menjadi alternatif pembiayaan yang menarik karena berbasis aset dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerbitan sukuk juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui investasi yang aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai regulasi. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di tingkat makro juga tidak sedikit. Sinkronisasi kebijakan antar lembaga, pemerintah, regulasi, dan pelaku industri harus terus diperkuat. Selain itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat infrastruktur hukum, serta meningkatkan daya saing produk syariah di tingkat global. Tanpa adanya koordinasi yang baik, potensi besar perbankan syariah tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Demikian pembahasan yang sangat panjang ini saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk lebih memahami dan mendukung sistem keuangan yang adil dan beretika. Saya Reza Mahmud dari kelas 3F Akuntansi mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan
ya itu saja. Tidak ada video berikutnya lagi karena ini video terakhir. Sabar. Sudah. Pakai ini. Sudah.